إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat Islam yang mulia yang dengannya Islam ini menjadi sempurna yaitu sifat as-samah. Lapang hati, berbudi pekerti yang baik dan mudah kepada orang yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau pernah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah, bahwasanya agama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan benar dan agama yang mudah kepada umatnya. Dan benar sabda beliau, di mana Islam merupakan agama yang mudah kepada kaum muslimin, yang mana kemudahan tersebut mampu dan dapat kita lihat di berbagai lini kehidupan. Kemudahan Islam amat sangat banyak, tetapi di dalam khutbah kali ini kita hanya menyebutkan satu saja, yaitu kemudahan Islam di dalam bermuamalah kepada selain kaum muslimin, baik itu dari kalangan Yahud ataupun itu dari kalangan Nasara dan yang selainnya, di mana orang-orang kufar mereka hidup bersama kaum muslimin sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dari masa ke masa, dari abad ke abad. Mereka tidak pernah diganggu di dalam kehormatannya, mulai zamannya para sahabat, kemudian berikutnya zamannya daulah Bani Umayyah, kemudian setelah itu daulah Bani Abbas. Orang-orang kufar mereka tidak pernah diganggu di dalam hartanya, dan mereka pula tidak pernah diganggu oleh kaum muslimin di tempat peribadatan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam menghargai kepada selain kaum muslimin. Dan mana akhlak inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wahai Muhammad, sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang mulia, terdapat akhlak yang tinggi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat bagi semesta alam, sehingga rahmat Nabi alaihi salatu wasallam bisa dirasakan bagi kaum muslimin dan bisa dirasakan oleh non muslim. Di antara bukti
bagaimana bentuk rahmatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sebutkan 5 contoh saja pada khutbah yang pertama kali ini. Yang pertama, innahu kana harisan ala duhulihim fil Islam. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa semangat di dalam mengajak mereka orang-orang kufar masuk ke dalam agama Islam, menunjukkan rahmatnya beliau agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, kana ghulamun yahudi yakhdumu Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu ada seorang pemuda anak kecil dari kalangan Yahudi yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau. Siapa pembantunya? Bukan orang muslim. Siapa pembantunya? Bukan dari kalangan para sahabat, anak kecil dari anaknya seorang Yahudi. Dan anak tersebut tidak merasa takut kepada Nabi alaihi salatu wasallam, rahmatul alamin. Falamma marida atahu ya'udu. Dan pada suatu ketika anak tersebut dalam keadaan sakit, Nabi alaihi salatu wasallam berusaha untuk datang menjenguknya. Diketuk pintu dan dibukakan oleh sang ayah. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa menyebarkan teror, tidak akan dibuka pintu. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Setelah masuk, kemudian beliau duduk di samping kepalanya anak tersebut sambil mengatakan, aslim, wahai anak kecil, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Di saat sakit, fanadhara ila abihi wa huwa 'indah. Anak kecil tersebut melihat kepada bapaknya yang memang ada di kamar tersebut. Kata sang ayah, merelakan sang anak, "Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim." Julukannya Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas pemuda tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya sambil mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, allazi anqadhahu Allahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ini bukti yang pertama bagaimana rahmatnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada selain kaum muslimin, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama ini dengan penuh hikmah, dengan penuh santun. Dan ini merupakan hikmah dan indahnya Islam, mengajarkan kepada kita berbudi pekerti yang baik kepada non muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada anak-anak, kepada putri-putri yang masih memiliki orang tua dalam keadaan musyrik, baik Yahudi maupun Nasara dan yang selainnya, untuk tetap menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Ini Islam. Ini indahnya Islam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Asma anaknya Abu Bakar, yang pada saat itu masih memiliki seorang ibu di kota Makkah dalam keadaan musyrikah, dalam keadaan kafir. Pada saat itu sang ibu ingin menjenguk anaknya di kota Madinah, ingin menjenguk putrinya Asma. Kemudian Asma pun mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ingin meminta fatwa, boleh atau tidak. Asma mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibah. Wahai Rasulullah, ibuku sebentar lagi mau datang dari kota Makkah dan dia musyrikah, ingin menjengukku di kota Madinah. Afa asiluha, apakah aku boleh menyambung tali silaturahmi dengannya? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Na'am, siliha, ya, sambunglah tali silaturahmi dengannya. Berbuat baiklah anti kepada ibu. Sehingga sang ibu pun datang dari kota Makkah dan tiba ke kota Madinah, tinggal bersama Asma. Siapa suaminya Asma? Zubair ibn al-Awwam. Siapa Zubair ibn al-Awwam? Sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bibinya, yang pada saat itu mungkin sebagai petinggi pemerintahan yang ada, otomatis punya rahasia.
otomatis punya rahasia negara. Apakah menghalangi di dalam menerima sang mertua yang dalam keadaan musyrik? Tidak. Sehingga ibunya Asma datang ke kota Madinah dan tinggal bersama sang putri dan menantunya. Inilah Islam, memerintahkan kepada kita menyambung tali silaturahmi walaupun kepada kedua orang tua yang dalam keadaan musyrikah. Kemudian yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam pun juga tidak luput bermuamalah dalam kehidupan beliau sehari-hari, dalam hal jual beli. Beliau mengambil perdagangannya orang-orang Yahudi, al-akhdhu wal-ata, menerima pemberian mereka, mengambil barang-barangnya orang-orang Nasara. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Aisyah mengatakan, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunun 'inda al-yahudi bi 30 sa'an ta'aman li ahlihi. Kata Aisyah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika wafat, baju besinya masih tergadai. Digadaikan kepada siapa? Kepada seorang Yahudi dengan imbalan 30 sa' dari gandum. Karena Nabi pada saat itu butuh untuk memberikan makanan kepada keluarganya, tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, diberikan baju besinya sebagai gadai dan mengambil 30 sok gandum sekitar 75 kilo. Apakah kaum muslimin tidak ada banyak? Apakah para sahabat tidak ada? Di mana-mana, Madinah maupun di kota Makkah, apakah tidak ada mereka yang kaya? Para sahabat banyak di antara mereka menjadi pedagang. Akan tetapi Nabi SAW menunjukkan kepada kita bolehnya bermuamalah dengan Yahud dan Nasara. Dan beliau wafat dalam keadaan baju besinya tergadaikan kepada mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi SAW memperingatkan kepada kaum muslimin, bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada seorang kafir zimmi, atau berbuat zalim kepada kafir muahad, atau berbuat zalim kepada kafir musta'man, kafir zimmi, kufar yang tinggal bersama kaum muslimin, di mana mereka membayar pajak atau jizyah. Atau yang kedua, kafir muahad, kufar yang tinggal bersama kaum muslimin karena mereka mendapatkan janji dari pemerintah yang ada. Atau yang ketiga, kafir musta'man, yang diberikan keamanan oleh pemerintah atau salah satu di antara rakyat dipilih. Zaman sekarang mungkin bisa dengan visa atau izin tinggal residen. Barang siapa yang menzalimi mereka, diperingatkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi SAW bersabda, man zalama mu'ahadan au istanqasahu, barang siapa yang menzalimi mu'ahad, kafir yang tinggal bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin, barang siapa yang menzalimi mereka, atau istanqasahu, melecehkan kehormatannya, au kallafahu faqataqati, atau memerintahkan kepada mereka atas perkara-perkara yang di atas kemampuannya, disuruh usaha dan dia tidak kuasa, memaksa suatu pekerjaan yang di atas kemampuan, au akhadha syai'an min ghairi tibati nafs, atau mengambil harta mereka dengan tanpa diridhai oleh pemiliknya, mengambil barang mereka dan dia tidak setuju barang tersebut diambil. Apa sabda Nabi? Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku yang akan berhadapan dengan mereka pada hari kiamat. Maka akan ditaruh di mana wajah-wajah mereka kelak di hari kiamat, di hadapan semua makhluk yang ada. Berhadapan dengan siapa? Nabi SAW yang akan menjadi musuh-musuh mereka, yang menzalimi orang-orang kufar yang tinggal bersama kaum muslim. Apakah sampai di sini? Tidak. Bahkan peringatan Nabi SAW lebih keras dan lebih tajam. Barang siapa yang sampai mengucurkan darahnya mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, kafir yang tinggal bersama kaum muslim,
mengucurkan darahnya mereka. Lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya saja mereka tidak bisa mencium. Siapa yang mengucurkan darahnya? Orang-orang kufar yang tinggal bersama kaum muslimin. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama. Padahal bau surga dapat dicium, bau surga dapat dirasakan sejauh perjalanan 40 tahun. Zaman dahulu enggak ada kilo, zaman dahulu enggak ada mil, zaman dahulu enggak ada meter. Kalau menyebutkan jarak dengan ukuran perjalanan waktu, perjalanan sebanyak 40 tahun, berapa ribu kilo, berapa ratus ribu kilo, mereka tidak bisa mencium bau surga, apalagi memasukinya. Bagi siapa yang mengucurkan darahnya? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, atau orang-orang musyrikin yang tinggal bersama kaum muslimin dengan adanya izin dari pemerintah. Ini yang keempat. Bagaimana rahmatnya Islam kepada mereka. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahkan ketika di kancah peperangan sendiri, ketika orang-orang kufar terjadi pertempuran dengan kaum muslimin, Nabi SAW masih mengajarkan adab yang begitu tinggi kepada kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jahaza jaysan aw sariyatan, Nabi SAW kalau sudah menyiapkan pasukan untuk menghadang kaum musyrikin, atau menyiapkan batalion, atau menyiapkan regu, awsahum bitaqwallah, senantiasa memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum 'anil ghululi wal ghadri wat tamthil, dan Nabi SAW melarang mereka untuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, kemudian melarang mereka untuk membuat tipuan, dan melarang mereka untuk mutilasi, menyiksa tubuh musuh dan orang-orang musyrikin. Wa nahahum an qatlis sibyani wan nisa'i wal wildan, bahkan Nabi SAW melarang mereka untuk membunuh kaum wanita, dilarang korban wanita berjatuhan. Dan Nabi SAW melarang untuk membunuh anak-anak kecil, dan Nabi melarang untuk membunuh para pendeta-pendeta yang ada di tempat peribadatan mereka. Ini Islam. Ini indahnya Islam. Ini aturan Islam. Ini tataran Islam. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi ironisnya, banyak umat manusia yang tidak mengetahui ini dan berusaha merusak Islam ini dari dalam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan di atas, di sini kita akan menyampaikan dua peringatan. Yang pertama, bahwasanya Islam agama yang tidak mengajarkan kepada aksi teror. Islam tidak mengajarkan kepada pemahaman terorisme. Islam tidak mengajarkan kepada pemahaman radikalisme. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya sikap-sikap ekstrim di dalam beragama. Oleh sebab itu, musibah yang menimpa kaum Nasrani di awal pekan ini, dengan diledakkannya 3 gereja di Surabaya, kemudian silsilah berlanjut pada hari berikutnya di hari Senin, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Polda atau Polres Surabaya pun juga diserang. Apakah sampai di situ tidak? Silsilah berlanjut sampai ke Sumatera di Riau. Mapolda Riau pun juga ikut
terkena dengan bahaya mereka. Maka ini semua Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Islam tidak mengajarkan ini semua. Di mana mereka mengatasnamakan dengan jihad fisabilillah. Jihad memang ada, tapi ada aturannya, tapi ada adabnya, bukan sembrono. Dengan menggunakan bom, mereka membunuh diri. Padahal perkara ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Nabi SAW menegaskan, man qatala nafsahu udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan diazab di dalam api neraka dengan sesuatu tersebut. Kalau dia bunuh diri dengan memakan racun, dia akan terus memakan racun dalam api neraka. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan besi ke dalam tubuhnya, maka dia akan terus menusukkan besi di dalam api neraka. Barang siapa yang merusak badan mereka dengan bom, demikian pula mereka akan terus merasakannya dalam api neraka. Bahkan tidak hanya itu, Nabi SAW sampai tidak mau mensolati bagi orang-orang yang membunuh dirinya mereka sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah, utiya rajulun qatala nafsahu bimasaqis. Ada seorang pemuda didatangkan kepada Nabi SAW dalam keadaan mayit, dan dia bunuh dirinya sendiri dengan menggunakan anak panah. Dia tusukkan ke perutnya, dia tusukkan ke dadanya. Falam yusalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggan untuk mensalatkannya, ditinggal mayat beliau atau ditinggal mayatnya, tidak mau disolati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besarnya dosa para pelaku yang membunuh dirinya sendiri. Dan ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Dan ini Islam berlepas diri dari berbagai macam perbuatan mereka. Ini yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua, yang terakhir, kejadian yang kita ketahui di permulaan pekan, kita rasakan muncul tiga kelompok. Muncul tiga kelompok, dua keliru, yang satu benar. Sayap kiri, sayap kanan, dan yang ada di tengah. Sayap kiri, di mana mereka membenarkan kejadian tersebut. Sayap kiri, di mana mereka menyetujui, bahkan mendukung, dan mereka adalah teroris yang mendukung kejadian tersebut, yang membenarkan kejadian tersebut. Mereka adalah teroris dan mereka adalah khawarij yang telah disebutkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis Jabir bin Samurah. Nabi SAW bersabda, al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Bukan saya yang berbicara, lafaz ini dari Nabi SAW. Al-khawarij mereka adalah anjing-anjingnya api neraka. Kita katakan ya, mereka adalah anjing-anjingnya neraka, sebagaimana mereka anjing-anjingnya umat manusia di muka bumi. Mereka menggonggong dengan permusuhan, mereka menggonggong dengan teror, mereka menggonggong dengan menakuti kaum muslimin. Kemudian mereka menggonggong dengan tidak mau taat dan patuh kepada pemerintahan syar'i. Mereka menggonggong dengan bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan umat manusia. Kemudian apa berikutnya? Mereka menggonggong di dalam menghalalkan darahnya kita. Karena mereka menjadi anjing di muka bumi dan sampahnya masyarakat. Wal jazaa'u min jinsil amal. Mereka menjadi anjing-anjingnya penghuni api neraka. Ini sayap kiri. Kemudian sayap yang kanan, umat manusia yang merasa iba atas kejadian yang terakhir, bagus. Yang merasa sedih, baik. Yang memberikan takziah kepada kaum muslimin yang menjadi korban, tidak ada masalah. Tapi yang jelek,
menuduh beberapa syariat Islam yang diidentikan dengan terorisme. Pada saat ini muncul di media massa bahwasanya cadar ciri-ciri teroris. Maka ini perlu diperhatikan, ini yang tidak benar. Sehingga apa? Banyak beberapa kejadian yang kita pandang ironis. Di Jawa Timur ada seorang wanita menggunakan cadar, ingin mengisi bensin sepeda motornya di SPBU. Karena menggunakan cadar, beberapa orang yang ada mengatakan teroris. Bahaya. Karena pegawai SPBU sudah terbiasa melihat perempuan ini mengisi bensin, akhirnya dibela. Begitu pula yang lain, seorang wanita menggunakan cadar, diturunkan dari bis, tidak tahu apa sebabnya. Berbeda-beda pendapat di media sosial. Intinya wanita tersebut menggunakan cadar. Ini ironis. Atau seorang wanita menggunakan cadar diikuti. Jangan-jangan ini teroris. Maka ini tidak benar. Seorang muslim harus memiliki pemikiran yang bijak dalam menghukumi sesuatu. Salah satu korban yang ada di Mapolda Riau yang bernama Pak Farid, korban teror, istrinya bercadar. Apakah dikatakan sekarang bahwasanya korban terorisme istrinya adalah teroris? Tidak. Karena kenapa? Cadar ini merupakan syariat Nabi. Cadar ini merupakan syariat Islam. Cadar ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi. Istri-istri beliau bercadar, istri-istri para sahabat bercadar, istri-istri kaum mukminin mereka bercadar. Lantas kalau ada seorang yang bercadar dan melakukan kriminalitas, jangan salahkan cadarnya, salahkan pelakunya. Kalau ada orang menggunakan jenggot dan menggunakan jubah seperti saya, pakai jubah, menggunakan jenggot, kemudian melakukan aksi kriminalitas, jangan salahkan jenggotnya, jangan dihujat jubahnya, salahkan pelakunya. Berapa banyak orang yang pakai baju batik dan dia adalah pencuri? Apakah batiknya yang keliru? Salahkan pencurinya. Kalau ada orang pakai dasi dan dia perampok, jangan salahkan dasinya, salahkan perampoknya. Kalau ada orang yang pakai jas dan dia koruptor, jangan salahkan jasnya, salahkan koruptornya. Maka seorang muslim harus memiliki pemikiran yang bijak. Karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melakukan aksi kriminalitas berarti dia oknum-oknum yang meninggalkan apa yang mereka bawa. Ini sayap yang kanan. Kemudian yang terakhir sayap di tengah. Mereka adalah ahlul haq, mereka adalah ahlul Islam. Terlebih khusus mereka adalah ahlus sunnah wassalafiyun, di mana mereka mengingkari aksi terorisme kapan? Bukan ketika sudah ada peristiwa-peristiwa ledakan. Ahlus sunnah wal jamaah wassalafiyun selalu mengingkari aksi teror di majelis-majelis kita, di khutbah-khutbah kita, di kajian-kajian kita. Bahkan kita menyebarkan buletin, bahkan kita menyebarkan buku saku, bahkan kita menyebarkan majalah apa anti teror. Kita sebarkan ke berbagai macam lembaga-lembaga masyarakat sosial yang ada. Ini bentuk pengingkaran kita kepada radikalisme, pengingkaran kita terhadap terorisme, dan bentuk penjagaan kepada anak-anak kita. Jangan sampai di kemudian hari terjerumus ke dalam akidah dan penyimpangan-penyimpangan sesat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kaum muslimin dalam agamanya, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari musibah yang disebabkan oleh khawarij kilabu ahli nar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanata salihata allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab
عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة